Oke, perkenalan dulu mungkin ya. Kalau dari aku, nama saya Dea. Saya Jeffrey. Saya Fitri. Saya Dayu. Nah, kali ini kita akan bedah buku lagi, yaitu buku yang berjudul This is Marketing, karya dari Seth Godin. Ini tentang, saya mau jelaskan dari buku ini ada poin tentang keajaiban iklan adalah perangkap yang menahan kita dari membangun kisah yang bermanfaat. Maksudnya di sini itu memang perusahaan itu untuk mengembangkan brand awareness-nya itu memang butuh iklan sehingga bisa menyebarluaskan brand kita agar dikenal masyarakat luas. Tapi di sini kenapa itu dianggap sebagai perangkap? Karena iklan itu tidak bisa belum tentu tepat sasaran. Kadang iklan itu bisa kan mencakup semuanya ya. Belum tepat sasaran itu maksudnya gini. Kadang itu kebutuhan dari customer apa enggak, sesuai dengan usianya apa enggak, ya kan? Dan itu pun dari situ kan penjelasan tentang produk pun kan nggak didapat kalau iklan, karena semakin panjangnya iklan biayanya bahkan lebih mahal. Makanya diperlukan strategi pemasaran yang tujuannya agar iklan ini bisa lebih detail dijelaskan ke masyarakat. Jadi kadang orang itu kan ada yang bermain media sosial, kadang orang yang menonton iklan akan berpindah ke media sosial dan mencari tahu tentang produk, gimana detailnya, apa fungsinya, speknya jelas gitu. Jadi itu intinya, makanya pemasaran itu sangat penting karena apalagi harus dijelaskan melalui keterangan langsung. Misalnya ada yang produk ini nggak begitu diminati, akhirnya pemasaran itu penting untuk lebih mendekatkan customer ke kita yang dari hanya penasaran sampai jadi pelanggan. Nah itu tujuannya, makanya nggak bisa dipisah antara iklan dan pemasaran, karena iklan itu sifatnya global dan pemasaran itu lebih ke spesifikasi gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Di sini kita ketika mau melakukan produksi suatu barang, kita nggak mungkin kan menanyai dulu semua orang mau diproduksikan barang kayak apa dulu. Jadi harusnya kita itu memproduksi barang yang kita bisa. Setelah itu tugas kita adalah mencari customer untuk membeli barang kita tersebut. Pemasar yang tak tahu malu membuat kita semua malu. Misalnya kita sebagai seorang sales itu kita nggak boleh asal menawarkan, ya juga nggak boleh menjadi seorang seperti penipu, terus istilahnya ngoyok bahasa Jawa ya, maksa. Nggak boleh memaksa customer untuk membeli produk kita, misalnya dengan cara malam-malam kita nelpon customer kita yang umurnya lansia kayak gitu. Habis itu kita paksa, kita tawarin, terkesan maksa banget, itu nggak boleh. Jadi dengan trik yang seperti itu, pelanggan bukan tambah mau membeli, malah seakan-akan jengkel dan merasa dipaksa dan juga nggak suka dengan pelayanan kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan pelanggan seperti apa, baru kita menawarkan produk kita. Oke, mungkin aku kayak nambahin tadi masih berkesinambungan sama yang Pak Jeffrey sama Bu Fitri udah paparkan, kayak kunci dan anak kunci. Jadi di situ dikatakan tidak masuk akal membuat anak kunci lalu mencari gembok. Jadi kayak nggak mungkin kita bikin kuncinya dulu baru kita nyari gemboknya yang mana. Pasti kan kita kayak bikin gemboknya dulu atau ngambil gemboknya dulu baru nanti kita cari kuncinya. Itu mungkin analogi lebih ke arah kita cari dulu produk atau jasa sesuai dengan pasar yang mau kita selami. Jadi kita sebelum kita menjual barang, kita tentuin dulu kita mau pasarnya pasar apa nih. Misalkan pasar menengah ke bawah kah, menengah ke atas kah, karena itu beda nanti dari segi modal dan barang yang akan ditawarkan. Kayak tadi Pak Jeffrey sempat paparin kan, pemasaran tuh nggak mungkin sekedar asal atau mengiklankan, ya nggak bisa asal iklan, karena kalau pasarnya nggak tepat maka si iklan ataupun pemasarannya pun nggak akan tepat. Iya, akhirnya akan jadi spam. Iya, kita skip aja gitu kan. Di sini juga mungkin yang mau digarisbawahi, tidak semua orang akan menggunakan produk atau jasa kita. Jadi memang makanya kayak kartu pasti kan
yang butuh kartu tuh siapa sih, misalkan kayak perusahaan-perusahaan, dan kartu yang jenis apa dulu nih kira-kira yang mau ditawarkan kemana. Jadi sangat penting untuk menentukan calon pelanggan kita seperti apa, dan kita perlu memahami pandangan mereka itu dengan baik sehingga kita tuh bisa memahami bagaimana dunia mereka itu berkembang untuk mereka. Karena kan nanti dijelaskan di poin selanjutnya adalah pemasaran itu tidak perlu egois. Maksudnya apa sih egois? Egoisnya kayak gimana? Jadi pemasaran yang terbaik adalah tidak egois. Jadi di sini kita sebagai pemasaran itu bukan hanya sekedar kita mau jual barang kita, tapi kita punya mindset adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan orang, sehingga ibaratnya kayak gini nih, ada orang buka toko retail, terus dia itu belum ada sistem member. Ini kalau kita tarik ke arah kartu ya, kita bisa tawarin, ayo Pak, Bu, kenapa nggak bikin sistem member aja, nanti bisa dalam bentuk kartu, nanti Bapak atau Ibu itu bisa menaikkan penjualan loh. Apa hubungannya saya cetak kartu sama naikin penjualan? Pasti kan customer mikirnya gitu kan. Nah, kita jelasin dengan Ibu pakai sistem member, nanti kan ada kayak entah itu kayak reward point atau menginformasikan terkait promo-promo dan lain sebagainya, yang otomatis itu bisa menaikkan penjualan. Itu kan maksudnya apa? Solusi kan ya. Jadi kita membuat di sini dikatakan tindakan untuk membantu orang lain menjadi siapa yang mereka inginkan dan menjadi versi terbaik dari mereka sendiri. Jadi pemasaran itu menciptakan perubahan yang pastinya ke arah yang lebih baik ya. Kayak gitu sih mungkin yang mau aku paparin. Oke, mungkin langsung ke kesimpulannya aja ya sekarang. Kalau dari aku kesimpulannya, kunci agar produk atau jasa, mungkin bisa disebut bisnis kita, dikenal oleh pelanggan adalah dengan memasarkan atau mengiklankan bisnis kita tersebut. Tapi dalam memasarkannya, kita juga harus tahu malu dan tahu waktu. Maksudnya di sini ya itu tadi sih. Lihat-lihat dulu mungkin di jam-jamnya itu biar nggak mengganggu, nggak bikin risih gitu lah. Terus pemasar tidak boleh egois karena ingin menjual produk atau jasanya biar laku gitu ya. Tapi pemasar bisa menawarkan solusi untuk agar pelanggan itu bisa ingat kita di lain waktunya, biar istilahnya itu kayak kita membangun sesuatu yang dirindukan ketika hilang, kayak gitu sih. Mungkin segitu dulu bedah bukunya kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.